kos-kosan. Kula rada madhep wah niki ngati koyo tiyang bali kalih niku lanang kabeh wedhuse papat. Iku nek digawe 2 yuta waten pun 8. Mungkin ajeng kula aturke Mas Ari Pasto kali Budaya Pujiastuti gelo boten nggih. Gelo boten begini istilahipun enten. Tibae enten saran napa tuntunan yang lain, tidak harus 4. Dados menawi lahir kalih utawi laki-laki semua itu apakah harus semuanya 2 atau laki-laki harus disembelihkan per anak itu 2 atau cukup 1? Lah menika dasar itu. Aturaken hadisipun biyen. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir ke muka bumi itu tergadai oleh akikahnya. Maksudnya akikah itu sebagai tebusan dari orang tua, kedua orang tuanya kepada Allah, bahwa anak itu secara sah menjadi milik kedua orang tuanya. Maksudipun milik kedua orang tuanya menika pripun? Bahwa anak itu nanti ketika menjadi anak yang soleh ataupun solehah di akhirat bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada kedua orang tuanya, sebagaimana syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, mungkin bagi perlu aturaken secara jelas bagaimana bentuk syafaat anak kepada kedua orang tuanya. Menika umumipun hadis ingkang kostunggal. Lajeng ingkang dipun wastani akikah menika menapa? Apakah cukup disembelihkan hewan berupa kambing atau ada rangkaian ibadah yang lain yang itu termasuk dari rangkaian ibadah akikah? Wonten 3, boten cekap dipun sembelihaken mendok. Mengke menawi dereng dipun laksanakaken saged dipun laksanakaken. Gampil. Lalu yang pertama apa? Yaitu tutbahu yauma sabihi. Disembelihkan hewan berupa kambing pada hari yang ke-7. Ampun anu saya ini boten hari ke-7 toh? Nggih. Hari ke-7. Kula terangaken sekedhik bapak sekedhik. Disembelihkan hewan berupa kambing. Hewannya harus berupa kambing. Tidak boleh diganti dengan ayam, tidak boleh. Kambing juga napa? Sapi, kerbau, kuda, napa meneh gajah. Mboten angsal, cekap namung. Tapi menjenengan nek ajeng ngersake meragat lembu, monggo. Wah, kurang marem anggenipun badhe akikah pengen meragat lembu, monggo pikantuk. Ananging napa menika kala wau mendonipun kambingnya juga harus disembelih. Bedhae kalih. Jadi tidak boleh diganti dengan yang lain, hanya dengan kambing. Lah niki sing ajeng kula aturaken. Lalu untuk jumlahnya, untuk laki-laki ketentuanipun menika panci 2 ekor, perempuan adalah 1 ekor. Lalu ini ada riwayat ngeten, kula aturaken. Mungkin mboten dadosaken gelo. Rasulullah itu ketika mengakikoi cucu kesayangan beliau, nggih kembar. Kula enten yang dinamekaken niki mboten beto. Naminipun Hasan lan Husain. Itu putra dari Fatimah Az-Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib. 2 laki-laki, ternyata Rasulullah hanya menyembelih 1 ekor untuk Hasan, 1 ekor untuk Husain. Cuma 2 ekor. Sah boten? Ya sah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lah kok ada ketentuannya laki-laki 2 perempuan 1? Itu ketentuan pemahaman wonten ing mriku fikih. Fikih itu ilmu untuk memahami suatu ketentuan syariat, standar itu. Tapi sebenarnya 1 pun boleh. 1 pun boleh. Karena apa? Kalau nyuwun sewu, sok kadang napa?
kita itu kula nate alami nih kok suruh menyembelih cuma lahir bayi laki-laki satu, sebenarnya 2 ekor. Menika sing disembelih menika lho siji wedhuse gedhe lemu, siji menika namung cempe nyuwun sewu. Kula ya wah sempat iki piye ta iki. Ngene iki jenenge ya ngakali syariat ngoten. Mboten sah dipun bentenaken. Nggih nek kalih nggih goleke sing padha ngoten mawon. Mboten nek siji gedhe, lha siji cempe. Alhamdulillah niki Mas Ari Prasto sekalian Ibu sekawan langsung semuanya dipenuhi dalam menika. Terus untuk ketentuan laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor itu ketentuan standar. Boleh apa nek kaya awake dhewe dinyak dinego. Apa nggih ngeten iki? Delalah lahir lanang kalih. Harusnya 4. Sak wedhus 2 yuta, 8 yuta angsal panjenengan namung kalih. Kemudian tadi harinya apakah harus hari yang ke-7? Tidak, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan hari ke-14, hari ke-21 ada hadisnya. Nah, oleh sebab itu karena hadisnya itu ada 3, para ulama jelaskan kalau seperti itu berarti al-nikah itu boleh dilaksanakan selain hari yang ke-7 bahkan di luar hari yang ke-21. Terus kados menika pun sudah 35 hari itu dereng iki selapanipun. Lahiripun tanggal 18 Mei. Dipun langkung nggih. Sudah lebih dari 35 hari. Boleh. Tidak ada ketentuan wonten ing mriku harus hari keberapa tidak. Boleh ditentukan napa? Kalaupun pengen selapane saged setunggal tahunnya saged. Jadi untuk hari itu tidak harus hari yang ke-7. Boleh di hari yang ke-14, 21, nek pun lewat 21 menika angsal memilih hari. Artosipun menapa pahamanipun? Kalau mau fikihipun. Jadi kalau lahir bayi hari ke-7 kok belum bisa akikah, tunggu sampai hari ke-14. Terus ampun wah, hari ke-10 ternyata sudah bisa, ampun dipun pragat riye. Tunggu saja hari ke-14. Supados pikantuk sunahipun saking Rasulullah. Lah nek hari ke-15 baru bisa, ampun lang baru bisa mendapatkan hewan untuk akikah, ditunggu sampai hari ke-21. Lah nek pun lewat dinten sing selikur nika nembe panjenengan pilih hari ke-22 disembelih boleh. 35 boleh, 1 tahunnya boleh. Nah menika supados pikantuk sunahipun saking. Nah menika yang pertama. Rangkaian ibadah akikah adalah disembelihkan hewan berupa kambing pada hari yang ditentukan yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua, inggih menika wayuh laku ra'sahu, yaitu dicukur rambutnya. Pundi niki Mas Ari ingkang pundi? Sampun dipun cukur, Pak. Alhamdulillah sampun. Mikala dinten nembe mawon. Cukur gundul mboten? Gundul. Saking akhir kausar juga. Berarti sudah ditimbang. Alhamdulillah. Menika badhe kula aturaken. Memang sunahnya wayuh laku ra'sahu itu dicukur rambutnya secara habis, cukur gundul. Kajenge napa? Karena juga ada sunah yang lainnya. Rasulullah tadi setelah menyembelih hewan kambing untuk Hasan dan Husain memanggil Fatimah, "Ya Fatimah, ambillah gunting, cukur rambut anakmu." Dicukur habis, kemudian ditimbang rambutnya, kemudian disedekahkan. Sing disedekahke mboten rambuté, tetapi menapa? Antol iki sami pun sedekahaken. Lah caranipun pripun? Ditimbang rambutnya itu beratnya berapa? 1 gram atau 2 gram atau 1,5, mboten enten 5 kilo. Nek 5 kilo mungkin sak sirahe. Nah, mboten. Terus cukup berat rambutnya 1 gram atau 2 gram dikiaskan dengan perak. Harga perak mawon. Panjenengan mesti mirenge apa ora emas. Emas itu untuk lebih berhati-hati.
Jadi cukup dengan berat perak. Regi perak pinten 50.000 napa 100.000. Berarti kalau 2 gram ya 100.000 atau 200.000 disodakohkan. Kemana Mas? Bebas. Ajeng teng kota infak masjid angsal, anak yatim angsal, orang jumbo angsal, duafa angsal, fakir miskin angsal. Ning nyuwun sewu nek kula marep kula niki saran kula. Nek saged mangsodakohke dumateng anak yatim. Anak-anak istilahipun. Liripun menapa? Kita saged kalian nyuwun donga. Lah nek kita cebdongaken teng kota infak masjid, lha pripun sing ajeng nyuwun donga? Atau mungkin nyuwun sewu ke fakir miskin itu sudah dewasa, terkadang napa dongane nyuwun sewu boten makbul karena sudah nyuwun sewu banyaknya dosa. Tetapi kalau anak yatim, anak-anak yang belum balik, dongane luwih makbul. Istilahipun wonten iki belum banyak mangsodakohke ke anak yatim dan minta tolong didoakan. Ini sodakoh dari rambut akikoh anak saya dan tolong doakan anak saya semoga menjadi anak yang soleh. Dan menikah yang kedua, mencukur rambut bayi itu termasuk rangkaian ibadah akikoh. Kemudian ditimbang, disodakohkan, dikiaskan dengan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wayusama, diberikan nama. Nah ini nanti yang akan menjadi faedah ataupun hikmah terbesar dalam pelaksanaan akikah. Kenapa pemberian nama itu termasuk rangkaian ibadah akikah? Karena nama pemberian orang tua itu akan dipakai ataupun disematkan sampai nanti di akhirat. Terus nama-nama kita pemberian dari orang tua itu akan dipakai sebagai nama panggilan kita nanti di akhirat ketika menghadap Allah, melihat wajah Allah, kita akan dipanggil dengan nama pemberian orang tua kita ketika terus umpaminipun kula Salihuddin itu Allah akan memanggil wahai Salihuddin kesinilah. Nah ini pengaruhnya nyuwun sewu dengan diakikoi ataupun kalau anak itu sudah diakikoi ini Pak umpaminipun Mas Adi Mas sinten Ananda Nakula ini akan dipanggil wahai Ananda Nakula bin Ari Prasetyo dan juga Ananda Sadewa bin Ari Prasetyo. Kesinilah dipanggil oleh Allah, kemudian akan dihisab, dipun teliti amalipun. Oh anak ini dulu rajin ibadah, kemudian banyak menghafalkan Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, menjadi seorang hafid Al-Quran. Tidak harus hafid, itu akan bisa mengangkat derajat orang tuanya, memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Maksudipun pripun? Umpaminipun Ananda Nakula ini dan Sadewa ini dihisab oleh Allah. Oh dua anak ini anak yang soleh, anak yang rajin ibadah, bahkan dia bisa menjadi seorang hafid Al-Quran. Nyuwun sewu, hafid Al-Quran itu tidak harus hafal 30 juz. Monggo Pak. Tidak harus hafal 30 juz. Meskipun hafal hanya sedikit dari Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, itu seorang hafid. Hafid itu artinya hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya mengamalkan isi Al-Quran. Apalagi mau sithik nek diamalke tenan, insyaallah nggih hafid. Tapi kalau bisa hafal 30 juz, memang benar-benar hafid dan bisa menjaga hafalannya, mengamalkan isi Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Nah itu akan mengangkat derajat kedua orang tuanya ke dalam surga. Hadisnya apa? Ketika di dalam surga itu ada kedua orang tua, dipakaikan mahkota, kemudian dipakaikan pakaian yang sangat indah. Saya ulang. Ngerti-ngerti waktu.
Nggih, kula lajengaken. Niki wau kula diparingi nggen penak ngeten iki rada suwe. Biasane kula nek ngisi menika ngadeg iki ora betah, dan tak tutup. Niki paringi lenggan rada dangu nggih, nyun sewu nggih. Jenengan nggih lenggah pun kantun kalih dirahapi, insyaallah Allah maringi berkah lan manfaat ilmunipun. Amin. Kula lajengaken. Kalau wau kedua orang tua itu di dalam surga dipakaikan mahkota, kemudian juga dipakaikan pakaian yang sangat indah, bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa saya dipakaikan mahkota? Kenapa saya dipakaikan sebuah pakaian yang sangat indah di dalam surga seperti ini? Terheran-heran. Itu dijawab oleh malaikat, itu karena hasil usahamu, kamu memiliki anak yang hafid Al-Quran, kemudian berhak mengangkat, memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Lah, menika kalau wau nyun sewu, ketika Allah sudah menghisab ataupun bertanya kepada anak tadi, menghisab amalnya termasuk anak yang soleh, nah, kemudian akan ditanya, tadi panggilan sudah dipanggil, wahai Ananda Nakula bin Ari Prasetyo, wahai Ananda Sadewa bin Ari Prasetyo. Itu Allah akan bertanya. Ini bapaknya namanya Ari Prasetyo. Anak ini anak yang soleh, yang hafid Al-Quran. Allah akan memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, cari bapaknya anak ini, namanya Ari Prasetyo. Apakah sudah di dalam surga atau masih di neraka? Kalau masih di neraka, bawa ke sini. Dia memiliki anak yang soleh, anak yang hafid Al-Quran, berhak memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Lah menika ingkang kula maksud hikmah terbesar dari pelaksanaan akikah. Itu akan dipanggil di akhirat nanti dengan nama kedua orang tuanya dan berhak memberikan syafaat pertolongan kepada kedua orang tuanya. Nah, menika. Tadi saya sampaikan bahwa akikah itu sebagai tebusan, jaminan dari Allah. Maksudnya apa? Anak itu menebus jaminan tadi dan secara langsung juga ia berhak tidak terhalangi untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Dan ini Ananda Nakula lan Sadewa sakmangke dados putra ingkang saleh, hafid Al-Qur'an, lajeng memberikan syafaat, pertolongan kepada kedua orang tuanya, memasukkannya ke dalam surga. Yang terakhir, mungkin panjenengan sedaya sami tanget. Nek saiki aku urung diakikahi wong tuaku, Mas, pripun? Apakah harus mengakikahi dirinya sendiri? Kajenge tiyang sepuh kita samangke ugi saged pikantuk syafaat diri kita. Bagaimana kalau kita itu belum diakikahi oleh orang tua kita? Apakah harus mengakikahi dirinya sendiri? Monggo, nek panjenengan kiat bisa mengakikahi dirinya sendiri. Ya niatipun bantu kedua orang tuanya. Nek saumpama ora, Mas, saged ada pendapat ulama menyatakan kalau seseorang itu sudah pernah ikut berkorban, korban besok Idul Adha sakmangke meragat mendo menapa lembu, meskipun hanya sekali, maka dia sudah mengakikahi dirinya sendiri. Terus enten pitangetan, saya itu belum diakikahi, ini mau korban, apakah harus akikah dulu ataukah korban? Ya monggo panjenengan nek korban nggih niatipun korban, nek akikah nggih akikah ampun niate loro. Wedhus siji nggo niat loro. Pokoke iki nggo akikah karo korban, malah bubar kabeh. Pun panjenengan makiat korban mawon, insyaallah akikahipun sampun atut. Terus menawi kita saumpami dereng dipun akikah tiyang sepuh kita derek korban mangke Idul Adha, apakah harus umpaminipun ibu-ibu, apakah dalam satu keluarga garwane panjenengan tasih sugeng
Apakah harus nama istrinya? Boten sah. Tetap nama syukur itu kadang nyuwun sewu mesake kadang. Ada orang berkorban napa jaleripun atau garwanipun tasih sugeng kok namine sing wedok. Menika nek kula ngarani nyuwun sewu nika kula secara pribadi istilahnya matekke sing lanang. Ampun, bahwa korban itu ya atas nama kepala keluarga, atas nama suami. Nanti satu rumah itu sudah ikut, anak ikut, istri ikut, bahkan orang tua kita, umpaminipun kita, ibu kita utawi bapak kita ikut, istilahipun di rumah kita. Sampun pun berkorban, boten sak korban piyambak. Bapak kita, ibu kita boten, sudah cukup satu itu untuk satu rumah. Atau mungkin ada anak kita yang sudah berkeluarga masih tinggal di rumah kita dicekap satu gal mawon siji nggo sak omah. Niku sakjane agami menika mudah. Sing sok kadang dadi gawe angel. Lah nek belah loro atus nang suami satu, istri satu, anak satu pun angsal monggo nek iki ya. Nek ampun iki ping siji dijenengke sing niku malah boten prayogi. Nek sae nggih sah secara sah, secara fikih. Lah kalau secara adab niku kirang prayogi. Menika sedikit napa sekedhik saking perkawis akikah mugi dados pangertosan dumateng kita sedaya. Monggo ingkang terakhir menika kita donga sareng-sareng kagem Ananda Nakula dan Sadewa. Mugi-mugi dados putra ingkang saleh lan ugi Adimas kawi Bapak Ari Prasetyo ugi Ibu Dewi Pujiastuti samengke deripun paringi dening Allah putra putri ingkang saleh lan salehah. Sumangga kita dongaaken donga badhe kula pimpin panjenengan sedaya kasuwun supados aminaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Khususan ila Adimas Ari Prasetyo wa Ibu Dewi Pujiastuti. Hablahuma minas shalihin. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehah, terkhusus kepada Bapak Ari Prasetyo dan Ibu Dewi Pujiastuti. Karuniakanlah kepada mereka berdua anak keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al Ananda Nakula Uwaisaka Prasetyo wa Sadewa Hafid Saka Prasetyo waladaini sholihaini alladhi yad'ulah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah Ananda Nakula Uwaisaka Prasetyo dan Ananda Sadewa Hafid Saka Prasetyo sebagai anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami dan juga anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten atur kaula mugi-mugi saestu Allah mijabahi menapa ingkang kita suwun, saestu mugi-mugi anandana kula uwes saka prastya lan ananda sadewa hafid saka prastya dados putra ingkang saleh ingkang bektos dumateng tiyang sepuhipun tansah banggaaken dumateng tiyang sepuhipun kekalih lan ndongaaken dumateng tiyang sepuhipun kekalih lan mugi-mugi keluarga Bapak Ari Prastyo sekalian Ibu Dewi Pujiastuti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan dipun paringi putra putri keturunan ingkang saleh lan salehah. Amin. Cekap semanten wonten kekiranganipun atur ingkang boten meranani penggalih saestu kula nyuwun pangapunten. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Pak Wiryo sing dadi totoane Artan Marin dadi tondo akhire wayah wengi nongkrong ning ngisor Merkuri tok karambol karo main kertu remi bapak-bapak lompatan ra nganggo tali nilake duit sing lagi nonton TV kampung Dukuhan Kelurahan Kerten saben sore bal-balan saiki tinggal kenangan kampung Dukuhan Kelurahan Kerten akeh warga pendatang warga asli do pindah Kampung Dukuhan Kelurahan Kerten biyen akeh wit-witan saiki akeh kos-kosan Kampung Dukuhan Kelurahan Kerten lokanan tabatas etan cedake Hotel Sunan